Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 1909076036, Prodi Teknik Elektro, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fingerprint identification system using neural network. Kita ke pendahuluan. Pertama itu, makalah ini membahas implementasi algoritma pencocokan pola untuk mencocokkan dan mengkontentikasi sidik jari. Algoritma menggunakan konsep neural network untuk melakukan pencocokan pola yang efektif untuk mengidentifikasi sidik jari. Konsep ini mengandalkan teknik pemrosesan gambar untuk menemukan 12 fitur sidik jari menggunakan analisis sidik jari berdasarkan momen. Pemrosesan sidik jari harus mengembalikan kecocokan dari masing-masing fitur ini. Meskipun pasangan manapun dari nilai fitur yang sesuai mungkin sama untuk dua individu. Kombinasi dari semua 12 nilai mungkin tidak pernah sama. Oleh karena itu, parameter identifikasi yang efektif dan unik ditemukan untuk setiap individu. Sidik jari adalah pola grafis dari punggung dan lembah pada permukaan jari manusia. Karena keunikan dan keabadian sidik jari menjadi salah satu karakteristik manusia yang paling diandalkan yang dapat digunakan untuk identifikasi pribadi. Kinerja dalam identifikasi sidik jari otomatis ini sangat bergantung pada kualitas citra sidik jari yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya bekas luka. Penggunaan sidik jari dalam identifikasi biometrik telah menjadi sistem autentikasi yang paling banyak digunakan. Keunikan sidik jari untuk setiap manusia memberi kita semua yang kita butuhkan untuk diidentifikasi yang sempurna. Namun, selama proses pemindaian sidik jari, gambar yang dihasilkan oleh pemindai mungkin sedikit berbeda selama setiap pemindaian. Makalah ini menempatkan implementasi jaringan syaraf tiruan untuk menyediakan algoritma pencocokan yang efisien untuk autentikasi sidik jari menggunakan teknik black propagation algoritma. Algoritma yang bekerja untuk mencocokkan 12 parameter sidik jari dan menghubungkannya dengan nomor unik yang disediakan untuk setiap pengguna yang berwenang. Setelah pencocokan, algoritma mengembalikan kecocokan terbaik untuk parameter sidik jari yang diberikan. Nah, bisa kita lihat gambar di samping merupakan gambar langkah-langkah dasar sidik jari sistem pengakuan. Sidik jari adalah pola fitur dari satu jari. Setiap orang memiliki sidik jarinya masing-masing dengan keunikan yang permanen. Karena keunikan dan keabadian sidik jari, mereka adalah salah satu karakteristik manusia yang paling dapat diandalkan, yang dapat digunakan untuk identifikasi pribadi. Terus, di sini ada akuisisi gambar. Sejumlah metode digunakan untuk memperoleh sidik jari. Di antara mereka, metode kesan bertinta tetap yang paling populer. Pemindai sidik jari tanpa tinta juga hadir menghilangkan proses digitalisasi menengah. Kualitas sidik jari sangat penting karena mempengaruhi secara langsung algoritma ekstraksi detail. Ukuran scan sidik jari yang digunakan dalam penelitian ini adalah 188 dikali 240 piksel. Gambar itu diambil dalam ukuran ini untuk meringankan beban komputasi. Yang kedua adalah pemrosesan gambar sidik jari. Pemrosesan citra sidik jari diperlukan untuk meningkatkan kejelasan struktur rich citra sidik jari, mempertahankan integritasnya. Yang ketiga, menghindarkan pengenalan struktur atau artefak palsu. Dan yang keempat, mempertahankan konektivitas write sambil mempertahankan pemisahan antara punggung. Operasi pengolahan citra sidik jari adalah peningkatan citra, normalisasi citra, dan binarisasi citra. Terus ada peningkatan gambar sidik jari. Orientasi punggung lokal adalah properti intrinsik dari gambar sidik jari. Dengan melihat citra sidik jari sebagai teks struktur yang berorientasi, sejumlah metode telah diusulkan untuk memperkirakan bidang orientasi citra sidik jari. Algoritma peningkatan sebelumnya adalah berbasis filter bidang orientasi lokal atau berbasis filter Gabor. Bidang orientasi teknik penyaringan
biasanya mengasumsikan orientasi punggung lokal dapat diperkirakan secara andal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan citra sidik jari. Struktur Reich pada citra sidik jari berkualitas buruk tidak selalu terdefinisi dengan baik, dan oleh karena itu, informasi orientasi tidak dapat dideteksi dengan benar, yang sangat membatasi penerapan teknik ini. Teknik berbasis filter Gabor dapat memperoleh perkiraan orientasi yang andal, bahkan untuk gambar yang rusak. Ini tidak cocok untuk sistem pengenalan sidik jari online seperti AVIS karena algoritmanya mahal secara komputasi. Nah, di sini kita ada deteksi tepi gambar. Tepi sendiri adalah salah satu fitur terpenting dalam gambar karena merupakan indikator kuat batas objek. Tepi yang tajam membantu kita mengamati fitur dan objek. Bentuk dan posisi tepi dapat dilihat sebagai representasi yang efektif dari suatu objek. Dari gambar bisa mengekstraksi representasi poligonal dari batas kedua objek. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan lingkungan yang sangat terkontrol, seperti yang ditunjukkan dengan sedikit objek dan kontras yang baik antara objek dan latar belakang. Nah, ada tiga jenis deteksi dasar. Yang pertama, titik garis dan tepi. Untuk pendeteksian titik menggunakan high pass filter dengan center 8 sebagai berikut, bisa kita lihat sebagai gambar berikut. Untuk deteksi garis topengnya bisa kita lihat seperti gambar berikut. Untuk deteksi tepi, teknik yang digunakan operator gradient operation Sobel yang ditunjukkan pada topeng di bawah ini. Bisa kita lihat. Berdasarkan operasi konvolasi, hitung rata-rata orientasi punggung lokal adalah properti interstik tertimbang di lingkungan 3x3 dengan 2 gradien Gx dan Gy dihitung pada setiap piksel dianggap sebagai komponen X dan Y dari A. Bisa kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Nah, sidik jari normalisasi profil algoritma. Citra sidik jari yang terinderai atau dipindah secara ideal memiliki pegunungan dan lembah yang jelas dan berbeda. Misalnya, gambar sidik jari yang ideal dapat berupa tayangan tinta yang digulung pada kartu sidik jari. Profil jari yang terbuat dari tonjolan ditekan secara merata pada kartu kertas datar yang meninggalkan kesan tinta pada tonjolan sebagai aliran kontinu latar depan, dan di antara punggungan terdapat lembah sebagai latar belakang dengan warna putih. Namun, pada kenyataannya, perangkat pemindai sidik jari jauh dari pengaturan ideal. Bahkan, gambar sidik jari National Institute of Standards and Technology atau biasa disingkat NIST yang dipindai dari kartu sidik jari bertinta tidaklah sempurna. Meskipun draw yang muncul dalam citra sidik jari selama pemindaian merupakan masalah dalam ekstraksi detail sidik jari, distribusi tingkat piksel yang tidak merata dalam gambar sidik jari adalah masalah umum lainnya untuk mendeteksi orientasi punggungan. Gambar 2 menunjukkan contoh gambar profil pegunungan yang tidak rata. Mungkin bisa kita lihat gambar 2. Di situ ada algoritma untuk normalisasi gambar untuk mengurangi rentanan dinamis dari skala abu-abu antara pegunungan dan lembah dari citra sidik jari. Diusulkan algoritma berikut, misalnya I (I, J) menunjukkan nilai tingkat abu-abu pada piksel I, J. M dan VR menunjukkan perkiraan rata-rata dan varians I masing-masing, dan G (I dan J) menunjukkan nilai tingkat abu-abu yang dinormalisasi pada piksel I, J. Gambar yang vektor gradien yang memiliki besar gradien dan gradien dinormalisasi didefinisikan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat perhitungan tersebut di mana M dan VR adalah main yang diinginkan dan 0,0 nilai varians dari gambar sidik jari masing-masing. Algoritma ini adalah operasi berdasarkan piksel dan tidak mengubah kejelasan struktur punggung bukit dan lembah. Meskipun tujuan utama normalisasi adalah untuk mengurangi variasi nilai tingkat abu-abu di sepanjang pegunungan dan lembah, algoritma menyesuaikan tingkat piksel hanya dengan menggunakan parameter statistik M dan VR.
Karena dalam identifikasi sidik jari mengandalkan informasi yang diekstraksi dan RAIDS. Dalam penelitian ini, algoritma normalisasi berdasarkan aproksimasi profil kulit jari yang untuk menyorot RAIDS yang digunakan. Mari kita perlakukan gambar sidik jari sebagai objek 3 dimensi yang koordinat posisinya berada di X, Y bidang dan nilai abu-abu piksel berada di Z pesawat. Idealnya, dengan tekanan yang merata pada permukaan datar seperti kartu sidik jari atau pemindai sidik jari laptop, profil kulit jari diwakili oleh pixel RAIDS dengan warna gelap dan warna pixel RAIDS berada dalam kisaran yang sempit. Profil kulit jari adalah permukaan melengkung melalui ujung pegunungan. Pada kasus citra sidik jari nyata dengan profil kulit jari atau RAIDS yang tidak rata dengan asumsi profil kulit merupakan permukaan yang menerus karena elastisitas kulit manusia. Untuk menormalkannya, gambar sidik jari menurut profil kulit, pertama-tama kami memperkirakan permukaan profil menggunakan piksel punggung yang dipilih. Kami mencapai ini menggunakan algoritma binarisasi adaptif lokal. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sebagian besar piksel punggung latar belakang. Penerapan langsung dari algoritma binarisasi pada saat sidik jari umumnya mungkin tidak mengekstrak RAIDS dengan baik dan seringkali dapat menghasilkan garis RAIDS yang putus. Tetapi, citra biner yang dihasilkan oleh algoritma adaptif lokal memberikan lokasi pixel RAIDS yang cukup untuk mewakili profil kulit jari dan profil kulit didekati berdasarkan pixel ini. Nah, ini algoritmanya binarisasi sidik jari. Binarisasi adalah proses pengubahan citra keabuan menjadi citra biner yang disebut binerasi. Angka 0 dan 1 membentuk citra biner. Algoritma ambang batas global digunakan untuk melakukan proses binerasi, melihat setiap piksel pada citra sidik jari dan memutuskan apakah akan diubah menjadi hitam atau putih, yaitu ke 0 atau ke 1 dari tingkat abu-abu menjadi citra hitam putih setiap nilai piksel dibandingkan dengan tingkat ambang batas, kemudian nilai piksel di atas ke 0. Jika tidak, maka diatur ke 255. Gambar 3 ini menunjukkan gambar biner dari algoritma binarisasi dan pixel RAIDS yang dipilih dan sisa piksel diisi dengan warna putih. Mungkin bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, dan ini adalah implementasinya. Seluruh kode sumber telah ditulis di MATLAB. Karya ini berkaitan dengan pengenalan sidik jari menggunakan gambar resolusi rendah melalui neural network. Dalam teknik yang diusulkan, pengubahan ukuran gambar diterapkan ke ukuran gambar terpadu untuk semua sampel sidik jari. Untuk menyelesaikan tugas pengenalan sidik jari, satu jaringan saraf digabungkan. Pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, fase pra-pemprosesan dan fase pemprosesan saraf. Dalam fase pra-pemprosesan yang efektif dilakukan untuk membuat data gambar paling sesuai untuk input jaringan saraf. Ekstraksi fitur dilakukan dengan mengimplementasikan metode ekstraksi fitur momen dengan MATLAB secara komputasi. Nah, hasil dari bagian ini adalah ekstrak 12 fitur. Dari setiap sidik jari sistem melatih simbol 50x12 sebagai input untuk database menggunakan teknik dan kinerja. Mungkin bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ini nyambungnya ke gambar tersebut. Lampiran C menggambarkan program implementasi tahap pertama. Jaringan saraf selanjutnya mendapat 2 langkah pelatihan dan pengujian. Dalam pelatihan jaringan saraf, belajar melalui contoh-contoh kumpulan gambar pelatihan disajikan sebagai masukan. Setiap keluaran lapisan dihitung melalui fungsi transfer yang bertindak sebagai persimpangan penjumlahan dan menggunakan algoritma propagasi balik untuk menyelesaikan pelatihan pengenalan bagian untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Diagram tersebut menunjukkan ilustrasi jaringan yang telah diimplementasikan. Awalnya, program perlu melatih jaring. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma propagasi balik yang telah dijelaskan sebelumnya. Implementasi dari algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Ada 12 parameter, masukan dan 6 parameter keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Jumlah parameter output 6 yang diambil sesuai dengan jumlah pola pelatihan. Untuk setiap pola, ada urutan 6 bit untuk mewakilinya. Ada juga hanya satu lapisan tersembunyi. Lapisan ini memiliki 25 neuron. Selama pelatihan, pola input dan pola target output yang sesuai dibutuhkan oleh jaring ini dimasukkan ke dalam program dengan menggunakan matriks. Nah, setelah semua yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, algoritma diimplementasikan menggunakan 2.1 mesin GHz Pentium 4 dengan Windows 7 dan MATLAB 8.0 sebagai alat pengembangnya. Diperlukan 2 set gambar, satu untuk pelatihan jaringan saraf dan satu set gambar lainnya untuk pengujian yang dilakukan. Setiap gambar berukuran 188 x 240 pixel. Dalam penelitian ini, subjek pengujian mencapai 100 gambar yang diambil dari 100 orang-orang yang berbeda. 100 gambar ini dibagi menjadi 50 gambar yang dikenal. Itu yang sebelumnya dilatih. Dan 50 gambar. Tabel 1 menunjukkan fase pengenalan dari 100 sampel sidik jari pengujian neural network. Neural network sendiri dilatih pada beberapa kumpulan gambar dan diuji pada gambar yang tidak terlihat. Hasilnya nanti akan dianalisis untuk menghitung tingkat pengenalan sistem seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Tingkat pengenalan 100% diperoleh untuk sistem ini. Nilai tingkat pengenalan ini sangat cocok untuk sistem pengenalan sidik jari. Dalam teknik yang diusulkan, jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma propagasi balik untuk penghitungan kesalahan dan penghitungan bobot baru untuk setiap tautan neuron. Jaringan mengalami proses pelatihan terus-menerus secara iteratif menghitung output dari setiap lapisan, mengekstrak kesalahan kuadrat rata-rata dan menyebarkannya mundur jika tidak mendekati target. Karena propagasi kesalahan mundur ini, sinyal kesalahan untuk setiap neuron itu dihitung, yang sebenarnya digunakan untuk pembaruan bobot neuron. Jika sudah mendekati target, maka pelatihan dianggap selesai. Proses pelatihan gambar-gambar ini ditunjukkan pada gambar 7, di mana kurva pelatihan mendekati tujuannya melalui penyesuaian kembali bobot dan bias. Respon neural network bergantung pada bobot bias dan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi sendiri yang digunakan pada jaringan saraf tiruan feed-forward back propagation adalah tangent sigmoid atau disingkat TANSIG yang digunakan pada hidden layer dan purlin digunakan untuk layar keluaran. Fungsi-fungsi ini bertindak sebagai persimpangan penjumlahan dan menghitung output dari input yang disajikan. Setelah tahap pelatihan selesai, proses identifikasi harus dilaksanakan untuk mengevaluasi sistem yang diusulkan. Proses evaluasi dilakukan dengan menguji sistem dengan gambar sidik jari yang dikenal dan baru. Gambar baru untuk pengujian diterapkan pada yang terlatih jaringan saraf bersama dengan gambar yang sudah terlatih untuk menghitung persentase akurasi dan kesalahan. Satu set 100 sampel sidik jari digunakan untuk menguji sistem yang akan diusulkan. Nah, merujuk yang tadi, ini adalah gambar tabel 1, yang itu menunjukkan fase pengenalan dari 100 sampel sidik jari pengujian. Nah, untuk tabel yang kedua sendiri, itu adalah tingkat pengenalan 100% yang diperoleh dari sistem ini. Nah, untuk yang gambar ketiga ini, yaitu adalah proses pelatihan gambar-gambar di mana kurva pelatihan mendekati tujuannya melalui penyesuaian kembali bobot dan bias. Nah, kita akan membahas keunggulan dan keterbatasannya. Keunggulan tersendiri adalah
Algoritma ini bertujuan untuk memanfaatkan keunikan dan meningkatkan efisien dalam hal akurasi, pencocokan, identifikasi sidik jari, dan autentikasi. Dalam makalah ini, propagasi balik telah dilatih sebagai mengidentifikasi sidik jari, pemrosesan yang pengklarifikasi sidik jari dengan waktu yang efektif dan sangat meningkatkan kinerja jaringan. Adapun keterbatasannya yaitu tingkat pengenalan sidik jari tergantung pada kualitas sidik jari dan efektivitas processing system. Nah, jadi dari semua itu bisa kita dapat kesimpulan adalah metode berbasis biometrik untuk pribadi autentikasi karakteristik yang digunakan untuk identitas individu adalah diasumsikan bahwa verifikasi sebuah unik dari orang ke biometrika, pelatihan orang-orang, namun keunikan sidik jari dari satu individu ke individu lainnya telah benar-benar diverifikasi. Algoritma ini bertujuan untuk memanfaatkan keunikan dan meningkatkan efisien dalam hal akurasi pencocokan, identifikasi sidik jari, dan autentikasi. Dalam makalah ini, propagasi balik telah dilatih sebagai mengidentifikasi sidik jari pra-pemrosesan yang pengklarifikasi sidik jari dengan waktu yang efektif sangat meningkatkan kinerja jaringan. Tingkat pengakuan sidik jari tergantung pada kualitas sidik jari dan efektivitas processing system. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bilanya ada salah kata atau masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.